Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas 11 MIPA 3, SMA Negeri 2 Lumajang. Saya Tamrin Dhardiarta, absen 1. Saya Farahia Dini Hoirunafida, absen 10. Saya Dai Sinta Mahadewi, absen 17. Saya Radifa Nuramadina Haryanto Putri, absen 28. Saya Sandi Sandi Aulia, absen 32. Saya Septiani Galuzabar, absen 34. Hari ini kami akan melakukan percobaan osmosis terhadap kentang. Osmosis adalah perpindahan air melalui membran permeabel selektif dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat. Membran semi permeabel harus dapat ditembus oleh pelarut, tapi tidak oleh zat terlarut, yang mengakibatkan gradien tekanan sepanjang membran. Osmosis merupakan suatu fenomena alami, tapi dapat dihambat secara buatan dengan meningkatkan tekanan pada bagian dengan konsentrasi pekat menjadi bagian dengan konsentrasi yang lebih encer. Osmosis adalah gerakan suatu materi, misalnya air melintasi suatu selaput atau membran. Air selalu bergerak melewati membran ke arah sisi yang mengandung jumlah materi terlarut paling banyak dan kadar air paling sedikit. Rumusan masalah yang kami ajukan pada percobaan kali ini yang pertama, bagaimana efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan hipertonis. Yang kedua, bagaimana menghitung persentase perubahan massa kentang setelah percobaan. Yang ketiga, bagaimana peristiwa osmosis pada saat kentang berlangsung. Yang keempat, apakah ada perbedaan pada percobaan proses osmosis pada kentang bila menggunakan larutan gula 10%, larutan gula 20%, dan air suling. Kemudian tujuan praktikum osmosis pada kentang ini adalah yang pertama, mengetahui efek potensial air pada sel yang diletakkan di larutan hipotonis dan hipertonis. Yang kedua, mengetahui cara menghitung persentase perubahan massa kentang. Yang ketiga, mengetahui peristiwa osmosis pada kentang. Dan yang keempat, mengetahui perbedaan proses osmosis kentang bila menggunakan larutan gula 10%, 20%, dan air suling. Kentang yang dimasukkan ke dalam 3 gelas yang berbeda. Gelas A berisi air, gelas B berisi larutan air dan gula 10 gram, gelas C berisi larutan air dan gula 20 gram. Saat dimasukkan, ketiga kentang memiliki berat yang sama. Menurut hipotesa kelompok kami, berat kentang yang paling berat yaitu pada gelas A, kemudian gelas B, kemudian gelas C. Keadaan kentang sesudah percobaan pada gelas A, menurut hipotesa kelompok kami, lebih keras, pada gelas B agak lembek, dan pada gelas C lembek. Dalam praktikum ini, alat dan bahan yang diperlukan antara lain, pertama pisau dan timbangan. Yang kedua, gelas 3 buah dan mistar. Air dan kentang. Gula pasir dan tisu. Kemudian prosedur kerja dalam praktikum kali ini, yang pertama, buat irisan kentang yang sudah dikupas dalam bentuk persegi sebanyak 3 buah. Pastikan ukuran, panjang dan beratnya sama. Kemudian buat larutan gula 10% dan larutan gula 20%. Siapkan 3 gelas yang telah diberi label A, B, dan C. Gelas A diisi air, gelas B diisi larutan gula 10%, dan gelas C diisi larutan gula 20%. Kemudian masukkan masing-masing kentang ke dalam 3 gelas dan biarkan selama kurang lebih 60 menit. Setelah 60 menit, angkat ketiga kentang tersebut dan perhatikan baik pada tekstur juga berat masing-masing kentang. Dari percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan data kentang A mengalami sedikit penambahan berat serta tekstur kentang bertambah keras. Sedangkan pada kentang B mengalami pengurangan berat serta tekstur kentang agak lembek. Sedangkan pada kentang C mengalami pengurangan berat serta tekstur lebih lembek. Kesimpulan yang kami dapat, saat kentang direndam dalam larutan gula 10% dan 20% akan terjadi perpindahan air secara osmosis dari sel-sel kentang keluar menuju ke larutan. Perpindahan air ini terjadi karena sel-sel kentang hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Untuk kentang yang direndam dalam air biasa,
peristiwa yang berkebalikan terjadi. Air dari larutan masuk ke dalam sel-sel kentang karena sel-sel kentang hipertonis dibandingkan air. Akibatnya, isi sel bertambah. Inilah yang menyebabkan kentang menjadi keras dan beratnya bertambah.